Coba kasih tahu ke kita lagu dari Abdul and the Coffee Theory yang berkesan banget, memorable banget, dan kalau bisa ambil cuplikan liriknya. Coba Mas. Aku ingin hanyalah pengertianmu, tuh sedikit saja pahami maksudku. Yang aku ingin hanyalah agar kau mau sekedar mengerti aku. Asik. Sekarang ulang lu. 87,6 Hard Rock FM, Sarah Tobing dan juga Marco Randi. Sekarang kita lagi ada di Drive and Jive Playlist edisi Hard Rock FM Anak Lama bersama Abdul Coffee Theory. Yay! How's God party people? Mas Abdul apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik banget. Mas Abdul, nanti saya foto ya. Dia ngefans banget sumpah. Dari Masa semalam dia Sumpah. tahu kalau kita bakal ngobrol bersama Abang Abdul. Gua ngefans banget. Saya izin foto nanti. Keren. Tapi kita nanya-nanya dulu Hard Rockers buat yang kalau mau kasih pertanyaan ke Abdul and the Coffee Theory bisa Ya. langsung WhatsApp di mana, Sal? 081519876876 atau boleh juga ke sosial media kita di @hardrockfm. That's right. Gue ya. Iya dong. Jadi begini Mas Abdul. Dulu sebelum namanya Abdul and the Coffee Theory, Iya. Mas Abdul memulai karir bermusik sebagai solois. Boleh diceritain kenapa berubah dari solois menjadi band? Jadi waktu pertama kali gua keluarin dengan nama Abdul banyak kritikan lah gitu. Kenapa? Kunaon Oh, tuh? namanya ini terlalu religius ya. Terlalu Jadi, agama gitu ya? Iya. Saya pikir dia keluarin single di Ramadan gitu. Jadi Kalau baru sih sama Opik gitu. Jadi mereka mikirnya gitu terus ternyata kan terus mereka ada beberapa radio juga yang tidak mau memutarkan lagu saya karena nama saya Abdul. Ada Oh juga. iya. Ada. Sampai segitunya ya, Mas Iya, ya. itu kan tahun 2007 ya. Siapa Mas radionya Mas namanya? Nggak boleh disebut. Jangan Mas, jangan Mas. Jangan Mas. Iya, jadi akhirnya selang kita rilis album yang bersandinglah ini yang ada agar kau mengertinya, gue bikin project namanya Abdul and the Coffee Theory. Tapi konsepnya sebenarnya tetap agak solois, cuman dengan branding ada bandnya gitu. Oh, Penambahan oke. ya. Iya, penambahan bener. Padahal sih yang main hampir sama. Hampir Oke. sama. Hampir sama, iya betul. Berarti Mas Abdul nyanyi doang apa ada instrumen musiknya juga? Oh, gue songwriter dan nyanyi aja sih. Gue Keren. nggak bisa main yang lain beneran. Keren Keren banget ya. keren. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Tepuk Abdul. tangan dulu. Bener. Muka dari Abdul and the Coffee Theory itu Mas Abdul. Iya lah masa Marco Randi. Lu ngomong Tapi mikir dong. ngomongin sedikit di era bermusik dulu Iya. sama sekarang kan pasti beda cara promoinnya. Biasanya kan kalau dulu bisa ke radio, sekarang kan udah ada sosial media juga nih Mas. Iya. Nah, kalau misalnya tahun 2000-an itu apa yang Mas Abdul ingat ketika lagi promosiin lagu? Yang jelas sih gue pertama kali mempromosikan lagu gue bahkan sebelum gue keluar album gue yang pertama itu pertama kali di Hard Rock FM. Wah, suatu kebanggaan. Kita tepuk tangan untuk kedua kalinya. Hard Rock FM memang nih. Hard Dulu Rock penyiarnya FM. masih bagus-bagus kan ya Mas ya? Nggak kayak kita gini ya? Kayaknya eranya itu deh siapa? Aduh kok gue lupa lagi namanya Melanie. Melanie pernah juga? Melanie Ricardo ya. Melanie pernah. Melanie. Gue waktu itu di interview Melanie Ricardo gue ingat. Oh. Sama siapa ya cowoknya? Pokoknya sekarang jadi petinggi di Hard Rock FM dan sekarang di MRA. Iwet Ramadan bener. Oh Mas Iwet Ramadan. Jadi gue waktu itu di interview sama mereka berdua. Berarti itu Gue ingat kayak banget sih. 2000-an. 2007 ya. 2007. 2007 Gua masih awal atau SMA. 2006 gitu gue lupa. Tapi kan album gue keluarin 2007. Tapi kayak dari 2006 gue udah perform di sini gitu. Gila. Berarti awal mulanya itu kayak di radio. Iya benar-benar. Jadi radio. Setelah itu kita akhirnya ikut ada beberapa program. Dulu ada kayak program live gitu ya, Ya. di Hard Rock kita perform juga waktu itu gue lupa di Kemang ya. Nggak lama kemudian akhirnya kita rilis single gua yang satu lagi. Akhirnya rilis benar-benar agar komerti gue rilis. Tapi
di Hard Rock udah muter duluan dulu. Oh iya. Iya, jadi yang Spesial pertama ya. kali Agar Kau Mengerti keluar itu di Hard Rock dulu. Harusnya Mas Abdul bilang makasih dong ke kita. Iya deh. Tapi Mas, bedanya sama sekarang gimana? Apakah Mas langsung ke sosial media atau masukin langsung Spotify? Oh, sekarang gue langsung masuk Spotify sih. Jadi gue nggak melakukan promo-promo yang Door to door kayak dulu ya. Oh. Jadi gue masukin Spotify. Paling ntar gue update mungkin konten di Instagram gue Oke. ataupun di YouTube, udah gitu aja sih. Di Pastinya. Hard Rock FM Anak Lama kali ini kan temanya lagu-lagu yang nemenin kita di era 2000-an. Oke. Kalau untuk Abdul sendiri di era itu musik apa yang menjadi peneman lo sehari-hari? Musik. Iya. Kayaknya semua musik deh kayak. ya, Kayak musik- mungkin musik. genrenya. Oh, genrenya macam-macam sih. Ya, gue suka yang musik-musik agak chill. Jadi gue dulu suka Sade, terus Sade. di era itu ya. Tapi sebenarnya tuh lagu udah lama-lama sih. Terus gue dengerin Earth, Wind and Fire. Pokoknya di era-era itu ya ada Jamiroquai, terus apa lagi ya? John Mayer sih lagi hits sih waktu era itu. John Mayer sampai Ya, sekarang hits di darah John Mayer gue. tuh lagi John hits Mayer. Di era itu hits banget. Baru Jadi- booming ya dia ya. Jadi dulu tuh di era-era itu kayak John Mayer tuh kayak lu harus dengerin John Mayer. Siapa tuh gitu. Terus ada yang dengerin, kok aneh banget musiknya. Ya ntar tunggu aja berapa tahun lagi. Pasti lu akan suka gue. Keren. Zaman dulu tuh ada kayak gitunya bro. Iya. Zaman dulu tuh musik itu menjadi salah satu tolak ukur kita tuh bisa temenan apa enggak. Nah iya Kalau benar, misalnya benar, benar. selera musiknya beda, sorry banget, you can stay with us bro. Iya, Dulu iya, segmented iya. banget ya musik Segmented ya. banget. Nah sekarang balik lagi tuh tipe-tipe lagu 2000-an didengerin sama anak-anak Gen Z dengan sebutan musik skena. Oke. Musik skena. Kayak era-era zaman dulu, makanya festival-festival yang banyak musisi-musisi zaman dulu tuh sekarang dijadikan sebagai lifestyle gitu ceritanya. Thank you udah pada dengerin ya. Iya. Bagus loh ini informasinya. Gue juga ngarang. Tapi Mas Abdul, coba kasih tahu musisi yang menjadi inspirasi Abdul and the Coffee Theory apa? Siapa? Gue sebenarnya paling suka nih kalau luar tuh Michael Jackson. Oke. Michael Jackson, terus Stevie Wonder, terus John Mayer gue suka. Terus ada siapa lagi ya? Dengar-dengar Jamiroquai ya? Iya Jamiroquai gue suka. Terus Jamie Cullum, banyak lah. Dulu John Legend juga di awal-awal keren-keren sih lagunya. Musisi-musisi wajib Java Jazz ya. Iya benar-benar. Semuanya udah pernah di Java Jazz semua tuh. Kalau Indonesia siapa Mas? Indonesia gue suka Indra Lesmana. Terus dulu ada pencipta lagu namanya Dodo Zakaria ya, yang sering bikinin lagu buat Vina Panduwinata ya. Wow. Nah terus ada siapa lagi ya? Dian Permana Putra, terus Yovie Widianto, Kahitna itu gue suka sih dulu di era itu. Terus tapi Kahitna dulu hitsnya emang di 90-an sih. Gue suka lagu-lagunya. Terus ya sekarang sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya emang sampai sekarang kalau dia. Siapa lagi ya? Indonesia Krisya sih. Dah. Krisya. The late Krisya. Iya. Seru ya kita ngomongin tentang musisi Musik. musisi Iya, di iya. era-era 2000-an awal, di 90-an akhir. Saya mau nanya terakhir boleh nggak sih? Boleh Kakak 50. Mas Abdul, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk collab sama siapapun, mau kolaborasi sama siapa? Krisya pasti. Oh iya. Siapa yang gak mau kolaborasi sama Krisya? Iya. Bung Glenn nggak? Glenn Fredly apa lagi? Ya kan nanya dong, kan nanya doang. Dua-duanya udah meninggal semua gitu. Iya, Dua-duanya Krisya. legend gitu. Bung Glenn gitu ya. Band Krisya. Mungkin nanti bisa di remake kali salah satu lagu dari Krisya atau Glenn Fredly. Gitu Kebetulan waktu itu gue sempat bukan nge-remake ya, tahun 2016 itu gue masuk kompilasi buat ya tribute to Krisya ya. Oke. Tapi itu gue nyanyikan lagu favorit dia, tapi nggak pernah sempet dia rilis. Hah? Jadi lagu itu sebenarnya lagu Tito Sumarsono, judulnya Untukmu ya. Pokoknya ku persembahkan lagu ini. Iya, Ya iya. pokoknya lagu itu. Satu lagu aja nggak apa-apa. Bayar gila. Jadi lagu itu lagu kesayangan dia sama istrinya. Jadi waktu itu Tante Yanti, almarhum Tante Yanti ngomong sama saya, saya dulu berdua suka sama almarhum Krisya nih lagu kita dulu, dan kita ingin banget ngerilis lagu ini tapi nggak jadi. Tapi untuk tribute ini ya
Semoga Mas Abdul nyanyikan dengan benar lah ya gitu. Jadi beban. Pressure ya. Iya, pressure ya. Sebuah kehormatan tapi Iya. agak pressure juga ya teman-teman ya. Iya, gue jewer nih kalau Pertanyaan selanjutnya nih ya. Pertanyaan bah. Ya. Lanjutkan. Coba kasih tahu ke kita lagu dari Abdul and the Coffee Theory yang berkesan banget, memorable banget, dan kalau bisa ambil cuplikan liriknya. Hah? Oh gue. Iya, iya. Oh, Siapa oh my lagi masa God, Michael Jackson? my God. Iya. Yang paling gue suka gitu maksudnya. Iya, iya. Iya, yang kayak oh, ini keren banget nih gara-gara Berkesan ini banget. kita booming misalnya. Oh, apa ya? Agak kamu ngerti Ya mas? kalau kamu ngerti sih. Iya, benar. Itu booming banget tuh. Kenapa sih lo suka banget agar kau mengerti? Enak. Iya. Soalnya agak gitu mas ya. Tadi suara lu kayak serangga tau. Kayak kejepit kalau gua. Kalau Mas Abdul bagus. Jadi gue nyanyikan refnya gitu. Iya. Oh ya udah oke. Sama mas. Aku ingin hanyalah pengertianmu, tuh sedikit saja pahami maksudku. Yang aku ingin hanyalah agar kau mau sekadar mengerti aku. Asik. Sekarang ulang lu. Ini saya post masuk TikTok booming. Itu ada inspirasinya nggak waktu menciptakan lagu itu? Sebenarnya lagu itu ya kenapa lagu itu bisa deep? Biasanya kita mengalami apa sih namanya istilahnya Fase. kejadian itulah ya. Oh, Kejadian iya, nyata iya. kita cuman butuh untuk dimengerti gitu sama pasangan kita gitu. Betul. kan. Dan sebenarnya gue nggak minta banyak-banyak sih. Sebenarnya kalau dengan pengertian doang kayaknya harusnya ini bisa menyelesaikan banyak hal sih. Aman-aman Hal-hal aja. kecil Langgeng ya small harusnya. things gitu. Small things. Jadi itu sih intinya kenapa gue buat lagu itu. Yang agar kau mengerti, makanya judulnya agar kau mengerti. Tapi itu Baik. Mas yang bikin juga liriknya apa ada? Iya, teman-teman? gue bikin bareng Riza, nama satu lagi ada teman saya namanya Riza Iksan. Emang rata-rata dulu kita awal-awal bareng sama dia sih ngerjain lagu. Oke, Kita oke. dulu punya mimpi punya band lah ya gitu. Cuman akhirnya dia sibuk dengan kerjaannya dan akhirnya gue tetap Mau mengusahakan. menekuni musik inilah. Dan alhamdulillah akhirnya rilis juga lagu itu. Gitu. Asik. Tadi kan Mas Abdul sempat ngebahas tentang hal-hal kecil itu ternyata penting ya. Oh pastinya dong. Penting. Penting banget. Apa hal kecil yang kadang dilupain sama pasangan tapi itu berarti banget buat Mas Abdul? Ngabarin. Misalnya. Kalau buat saya sih ngabarin ya. Oh ngabarin. Oh iya. Tapi kalau nggak tahu Mas Abdul. Hal-hal Lu kecil diem. ya. Nggak tahu Mas Abdul. Kalau gue sih ngabarin. Small Mas? things. Apa ya small things ya? Atau kayak misalnya dia inget kalau gue makan ayam goreng tuh nggak pakai lalap. Gitu. Dia udah tahu es jeruk gue nggak pakai gula. Sebenarnya sih kalau sekarang ini small things tuh sebenarnya kayak kalau kita ketemu kenapa kita nggak ngobrol aja, kenapa kita harus lihat handphone? Nah gitu. Jadi maksud gue itu is small things. Maksudnya Terlalu adiktif ya. adiktif. Jadi maksud gue itu hal yang sebenarnya sangat common, tapi sebenarnya penting juga kalau di saat lu ketemu someone yang lu sayang gitu. Just be there gitu. Cherish the moment. Cherish the moment. Kalau Iya, Marco biasanya ketemu karena sama hal-hal orang. yang kecil-kecil kayak sebenarnya lu masih ingat gak ya waktu itu kita nongkrong di situ nungguin Iya. nungguin itu terus kita akhirnya ngobrol sampai sejam gitu. Ingat gue. Asik, reminiscing the old time. Keren Kan? banget. Kita akan balik lagi ke era 2000-an ya Hard Rockers. Dulu itu anak gaul harus main ke Cheetos misalnya. Atau anak gaul harus punya akun MySpace. Nah kalau versi Mas Abdul di era 2000-an anak gaul itu disebut anak gaul kalau Oh. Titik-titik. Disebut anak gaul kalau apa ya? 2000-an ya. Dengerin Abdul and the Coffee Theory mungkin. Apa ya 2000-an ya? Disebut anak gaul kalau iya nongkrong di Citos bener juga tuh. 2000-an berarti Cheetos tuh namanya banget lumayan tuh. gede ya.
Di Iya. era 2000-an ya. Emang PIM kagak ya? PIM enggak dulu. Pim lebih ke 90-an tapi bertahan lah sampai sekarang. Tapi kalau Citos emang anak Gaul 2000-an, abis 2000-an awal banget itu emang geng-geng itu. Apa ya? Coba Disebut Mas. gaul ya, gue jadi bingung deh nih. Rajin datang pensi. Oh iya Itu iya misalnya. iya. Misalnya. Ah, 2005 itu kalau lu nggak datang Java Jazz, 2005 Java Jazz, lu nggak gaul. Oh iya. Lu sucks banget. Bener Iya, banget. bener. Nah dulu tuh bener-bener kayak semacam ajang yang wah lu parah sih nggak datang. Masa sih nggak dateng? Kalau sekarang kan era-eranya Pesta Pora dan Iya, Nice iya. mungkin ya. Tapi dulu Java Jazz. Java Dulu Jazz. Java Dulu Java Jazz. Kalau agak-agak skena dikit Java Rocking Land. Oh Tapi kalau misalnya iya. mau ngabisin duit orang tua lo, Java Jazz. Java Jazz dulu. Java Jazz masih di JCC dulu. Oh Iya, iya. Iya. Itu buat Masih orang adem. menengah ke atas, Mas. Tapi menengah ke bawah juga harus paksa mereka itu. pada nonton Iya, iya. tuh. Harus Nabung ya? Java Jazz gitu. Kalau Java enggak, Jazz keren you itu. can sit with us, bro. Nggak gaul. Itu nggak gaul, nggak bisa ditaruh di Facebook. Ih, keren banget albumnya Java Jazz 2009. Ih, keren. Bawa-bawa SLR. Ih. Jadi gini Mas Abdul. Nah, ada 100 nggak? Oh, iya, iya. Mas Abdul masih ingat gak rasanya kalau kita keluarin karya dan masuk TV itu seperti apa? Masih. Dulu TV pertama itu pas Mas Abdul perform rasanya kayak gimana, bisa diceritain nggak? Mas pernah masuk MTV nggak sih? Pernah masukin TV, pernah. Pertanyaan keren. macam apa itu? Nanya doang. Terus. Itu perasaan gua gimana ya? Kayak ih, gua artis gitu. Kayak apa ya? kayak gini nih. Finally orang akhirnya ngeliat gue. Gitu. Kayak gitu ya. iya. Ada kayak gitunya sih. Oke. Jadi kayak lu tampil di TV tuh kayak apa ya? Iseng-iseng berhadiah tapi kayak menang yang gede gitu. Terus tiba-tiba lu bisa, terus kan zaman-zaman tuh masih Twitter ya. Iya. Kayaknya nggak sih 2005 tuh Twitteran ya atau gimana? Twitter, Gua lupa deh. Facebook. Twitter selalu ada. Ya Twitter. Nah Twitter tuh kayak orang mention gila ada Abdul segala macam. Terus kita ngeliat di mentionnya kayak ya Allah alhamdulillah. Ya Allah, gue artis ya Allah. Oh, ada masa-masa seperti itu ya Mas Terus ya. manajer gue langsung ngomong pasti gitu ya Kak Abdul kata gitu ya. Ya ini banyak banget nih gue bilang gitu. Tapi langsung jadi kayak sombong apa enggak sih Mas? Kalau saya kan sekarang sombong banget nih. Tapi seneng lah ya dikenal. Pokoknya bahagia lah. Kalau kesombongan itu sebenarnya lebih kayak ini sih apa ya? Kalau zaman dulu tuh kalau kita misalnya jadi pusat perhatian ya, jadi ada kayak hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu gitu. Misalnya gue datang terus tiba-tiba kayak, lo ini kok riders gue nggak ada gitu. Terus gue marah-marah berlebihan gitu. Iya. Gue pernah lah di momen-momen sialan itu. Seneng tapi ya Mas ya, seneng ya. Di era itu kayak harusnya nggak kayak gini dong. Ya elah kayak Pentingin banget. gua dong. Iya. Lu harusnya tahu gue kan suka ini. Gue pikir-pikir lagi kayak gila ya gue sucks banget tuh. Dulu dongak banget ya. Iya bener. Riders. Tapi nextnya nih, Abdul and the Coffee Theory bakal ngeluarin karya terbaru apa? Jadi sebenarnya kita nggak ngeluarin karya terbaru sih sebenarnya. Ini album Bersandinglah ini akan ulang tahun lah ya. Oh iya? Ulang tahun. Jadi sebenarnya ulang tahunnya sih sebenarnya tahun lalu, cuman karena pandemi gua akan rilis tahun ini gitu. Tapi Yang keberapa, karena Mas? Abdul and the Coffee Theory ulang tahun yang ke-15 tahun nih sekarang. Jadi kita rilis 15 years anniversary. Nah, salah satu lagunya emang ada judulnya Indah itu tadi. Oh, yang tadi. Tadi Iya. gua nyanyiin. Jadi Indah itu akan gua rilis dengan ada tambahan beberapa apa sih namanya, semacam kayak tambahan biar lebih keren aja lah. Dulu gue ingin banget ada isian ini, cuman waktu itu duit gue nggak ada. Jadi gue sekarang alhamdulillah ada. Ada ya. Oh, iya. Jadi Ini bisa. dongak lagi nih Mas. Ini gak apa-apa ke-trigger jadi dongak. Dongak lagi Mas. Berarti bakal ada lah ya. Iya benar-benar. Jadi paling kayaknya bulan depan ya. Bulan depan. Oktober lah. Ada Baik. konser-konser single nggak Mas? Kayak Abdul and the Coffee Theory kayak ke Indonesia gitu. Ke Indonesia. Keliling Indonesia konsernya. Belum sih kayaknya belum ada kepikiran, mungkin tahun 2024 kali ya. Amin. Karena kan kita kebetulan akan mengikuti beberapa ini kan apa namanya? Peristiwa politik ya. Oh iya. Ya, ngomongin politik nih ngomongin Mas. politik menurut Bapak Abdul
Abdul. Pilih siapa sih yang paling bagus? Enggak lah. Tapi kita akan mendengarkan lagu yang paling hits yang pernah dibawakan oleh Abdul Lagu and gua the nih. Coffee Theory. Sekali lagi Hard Rock FM mengucapkan banyak sekali terima kasih karena Mas Abdul udah datang ke sini.